Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudaw wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabat dai dan daiyah dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke Jawa membeli obat. Hadirin, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Hadirin, perlu kita ketahui bersama bahwa Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan yang ada, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang shaghir maupun yang kabir. Semua telah tersusun rapi dalam perspektif ajaran agama Islam. Tak terkecuali pula dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam tidak hanya mengajarkan umatnya untuk mencintai agamanya, akan tetapi Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai tanah airnya. Lalu bagaimanakah hadirin cara kita mengaplikasikan kata cinta tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Maka saya Fakhrizal Anas akan mengulas sedikit di dalam pidato saya yang berjudul Sinergi dan Kerjasama untuk Membangun Ekonomi dan Kesejahteraan Bangsa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tepat pada tanggal 17 Agustus 2024 yang lalu, negara kita merayakan hari kemerdekaannya yang ke-79 tahun lamanya. Hal ini memberikan angin baru bagi kita untuk dapat merefleksikan nilai-nilai kemerdekaan di kehidupan kita, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera di tahun 2045. Sepakat? Mantap. Namun hadirin, faktanya jika lihat ke seberang jalan sana, maka kita akan banyak sekali menemukan orang-orang yang hidupnya masih dilanda kemiskinan, seolah-olah tak menemukan titik kebahagiaan, sehingga tindak pidana kejahatan kerap kali mereka lakukan. Maka tak heran jika kita menemukan orang-orang yang sudah mulai tak peduli terhadap agama. Kejahatan dilakukan di mana-mana, bahkan aturan dianggap sebagai khayalan belaka. Na'udzubillahi min dzalik. Mengapa hadirin ini bisa terjadi di bumi pertiwi ini? Mengapa rakyat kita masih banyak yang sengsara hidupnya di negara yang katanya terkenal akan kekayaan alamnya? Tak lain dan tak bukan karena maraknya tindak pidana korupsi yang sudah menjadi budaya dan mendarah daging di negeri pertiwi ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, menurut jajaran Jaksa Agung, bidang pidana khusus yang menangani kasus mega korupsi seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan Surya Darmadi, total kerugian negara dan perekonomian bangsa mencapai sekitar 144 triliun sepanjang tahun 2022. Tak sampai situ hadirin. Pada tahun 2001 hingga 2012 ada sekitar 168 triliun uang yang mereka korupsi. Sungguh miris bangsa kita ini. Marilah hadirin, kita bayangkan bersama, jika uang tersebut digunakan untuk pembangunan, maka akan banyak sekali fasilitas yang bisa kita gunakan. Betul apa betul? Jika uang tersebut diberikan kepada anak-anak jalanan, maka niscaya Indonesia akan memiliki bibit-bibit unggulan di masa yang akan datang. Sejalan dengan firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Al-ayah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili,
seorang tokoh ulama fikih abad ke-20 dalam kitab tafsirnya Al-Munir menjelaskan bahwa ayat tersebut melarang kita untuk memakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman di mana manusia la yubalil mar'u bima akhadal mal, tak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta. Amin halal, amin haram. Apakah dari suatu perkara yang halal ataupun yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin, dari ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa korupsi atau memakan harta milik orang lain merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan. Hal ini bukan hanya berlaku di zaman-zaman tertentu, melainkan ini juga berlaku ila yaumil qiyamah. Bukan hanya baik secara hukum maupun secara agama. Maka dari itu hadirin, sebelum saya mengakhiri pidato saya pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memberikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada para pemimpin-pemimpin bangsa. Wahai para pemimpin bangsa, jadilah engkau pemimpin yang adil, yang tak dibutakan oleh harta dan tahta. Pimpinlah negaramu dengan dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, marilah kita genggamkan tangan, marilah kita bekerja sama untuk membangun kembali perekonomian bangsa kita, sehingga Indonesia menjadi negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang damai, tentram dan sejahtera. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.